Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nurhanisa Kurnianti dari Kabupaten 2018 yang akan melakukan apa istilahnya, edukasi atau penyuluhan terkait vaksinasi COVID-19. Nah, di sini mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah tahu tentang vaksinasi COVID-19 sendiri? Nah, iya nih Mbak Nisa, saya masih agak bingung nih terkait dengan vaksin dan vaksinasi. Sebenarnya perbedaan vaksin sama vaksinasi itu apa aja sih, Mbak? Oke, baik. Jadi vaksin dan vaksinasi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau vaksin itu merupakan antigen yang mengandung mikroorganisme yang sudah dilemahkan dan sudah bersifat aman, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu akan membentuk kekebalan tubuh ke individu yang diinjeksikan atau yang disuntikan. Nah, kalau vaksinasi itu adalah pemberian vaksinnya. Jadi istilahnya um, antigen itu vaksin, sedangkan tindakan pemberiannya itu adalah vaksinasi, seperti itu. Oh, gitu. Kan ini lagi rame banget ya Mbak vaksin. Terus emang kenapa ya Mbak kita tuh harus divaksin? Nah, alasannya kenapa sih harus divaksin gitu ya? Jadi vaksinasi itu bukan hanya untuk pemutus penularan dari penyakitnya, ya terutama sekarang lagi COVID-19 gitu ya, tapi juga sebagai target jangka panjang untuk mengeliminasi penyakit tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan pembentukan kekebalan tubuh ke dalam setiap individu yang diberikan vaksinasi, seperti itu. Oh, alah. Terus kemarin tuh saya juga sering ketinggalan info Mbak. Emang tempat vaksinasi itu bisa di mana aja ya Mbak kira-kira? Nah, tempat vaksinasi itu bisa diberikan di beberapa pelayanan kesehatan ya. Salah satunya bisa di rumah sakit, atau bisa di puskesmas, di klinik kesehatan, ataupun di unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, atau kita singkat sebagai KKP, dan juga bisa di tempat vaksinasi COVID-19 khusus ya. Kalau yang di apa beberapa bulan yang lalu itu sempat dilakukan vaksinasi di ini pendopo wali kota lama ya, di Hmm. mana tuh Rudal juga ada gitu. Jadi bisa dilakukan di tempat vaksinasi COVID, vaksinasi COVID tertentu seperti itu. Oh, alah. Terus ya, cara kerja vaksin di dalam tubuh itu seperti apa ya Mbak ya? Nah, kalau cara kerja dari vaksinasi COVID-19 itu dengan 3M, yaitu si antigen yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh ini, nanti dia akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakitnya. Setelah dia mengenali, maka dia akan melawan penyakit tersebut ya dengan cara memproduksi antibodi. Nah, setelah dia melawan, maka dia akan berusaha untuk mengingat penyakitnya dan juga cara penanganannya atau membunuh penyakitnya itu seperti apa gitu. Itu karena setiap pemberian vaksinasi um, itu kan berbeda-beda ya. Apakah dia karena virus atau karena bakteri? Contohnya seperti TBC itu kan juga ada vaksinasinya, tapi dia dari bakteri si TBC-nya itu. Itu. Dan itu memang um, khusus untuk mengeliminasi penyakit TBC gitu. Oh, terus Mbak, kalau boleh tahu tuh apa aja sih Mbak jenis, terus mungkin dosis sama durasi pemberian vaksin pada program vaksin nasional COVID-19 ini? Nah, kalau misalnya program vaksinasi COVID-19 itu ada dua ya sebenarnya. Ada yang program vaksinasi gotong royong sama program vaksinasi nasional. Nah, ini yang membedakan hanya jenis vaksin yang diberikan dan juga pendanaannya. Nah, kalau misalnya pendanaan vaksinasi nasional itu dari pemerintah, tapi kalau untuk vaksinasi gotong royong itu dari beberapa instansi tertentu. Nah, lalu untuk dosisnya sendiri itu seperti apa? Nah, kalau misalnya program vaksinasi nasional COVID-19 itu dia ada 4, untuk sampai saat ini ya, itu ada 4 ada 4 jenis vaksinasi, yaitu pertama ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan juga ada Novavax. Nah, untuk dosis yang diberikan itu berbeda-beda ya antara vaksin yang pertama dengan vaksin yang kedua. Jadi uh, jarak pemberiannya pun juga berbeda-beda. Tapi untuk Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, sama Novavax ini pemberian dosisnya itu sama, yaitu sebesar 2 kali ya. Jadi dia diberikan 2 kali sebanyak 0,5 ml setiap dosisnya, setiap pemberian injeksi disuntikan ya.
gitu. Nah, untuk jarak pemberiannya seperti apa atau durasinya? Nah, kalau Sinovac itu dia 28 hari, jadi dosis pertama misalnya diberikan awal bulan Agustus, misalnya tanggal 1. Nah, berarti 28 hari setelahnya itu baru diberikan dosis kedua. Nah, kalau AstraZeneca itu 12 minggu, lalu untuk Pfizer itu 21 sampai 28 hari, dan kalau Novavax itu dia 21 hari juga. Seperti itu. Jadi memang tergantung dari jenis vaksin yang diberikan. Dan jenis vaksin ini apakah selalu ini belum tentu. Jadi tergantung yang tersedia di dari Kementerian Kesehatan yang tersedia apa, atau dari Dinas Kesehatan yang tersedia apa, atau penyelenggaranya menyediakan vaksin apa, seperti itu. Oh gitu. Terus bagaimana sih Mbak cara vaksin bekerja di dalam tubuh itu? Nah, cara kerjanya itu kan sebenarnya tadi dengan cara 3M tadi itu ya. Nah, setelah dia membentuk sempurna si vaksinasi, maka dia bisa menimbulkan kekebalan tubuh si orang ini gitu. Oh gitu. Terus biasanya Mbak kalau misalkan kita habis divaksin gitu ya, itu tuh ada reaksinya nggak sih Mbak? Reaksinya ada beberapa, jadi tergantung dari individu yang diberikan. Nah, tapi kalau berdasarkan dari website COVID-19 ya, hingga saat ini itu rata-rata yang terlaporkan untuk side effect atau efek samping yang dirasakan itu adalah biasanya nyeri, bengkak gitu ya di area yang disuntikan ya, kan disuntikannya di lengan atas ya, lengan atas, atau kita sebutnya sebagai intramuskular. Intramuskular itu adalah injeksi ke dalam otot ya, seperti itu. Nah, untuk reaksinya seperti apa? Biasanya ada nyeri, ada kemerahan, dan bengkak di area suntikan. Tapi bisa juga ada beberapa kejadian dia mengalami demam, ada juga mengalami nyeri otot di seluruh tubuhnya, nyeri sendi, badan lemah dan mual, juga sakit kepala. Tapi untuk kasus yang seperti ini biasanya itu kalau yang dari website yang saya baca itu belum ada laporan seperti itu. Karena biasanya setelah dia dilakukan vaksinasi, itu nanti akan ada monitoring selama 15 menit. Ya. Jadi sebelum dia pulang, itu harus duduk dulu di situ di monitoring selama 15 menit, baru nanti dokter akan menanyakan kira-kira apa yang dirasakan, apakah ada nyeri kepala, atau bengkak, atau nyeri otot, seperti itu, sebelum dia pulang. Gitu. Walah gitu. Terus Mbak, ada nggak sih Mbak kondisi yang tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin? Nah, untuk kondisinya ya. Jadi kalau untuk kondisi itu pasti sebelum dia diberikan vaksinasi, dia harus dilakukan pemeriksaan fisik, diukur suhu tubuhnya. Kalau misalnya dalam keadaan demam, yaitu 37,5 derajat Celcius, itu tidak disarankan untuk dilakukan vaksinasi. Lalu kalau misalnya mengalami tekanan darah tinggi tidak terkontrol, yaitu 180/110 ya, itu juga pemberian vaksinasinya ditunda terlebih dahulu karena menunggu si tekanan darahnya ini normal. Nah, kalau misalnya dia sebelumnya dosis pertama diberikan dan dia mengalami alergi, ini juga harus dikaji dulu. Kira-kira apakah bisa diberikan dosis kedua atau belum? Karena untuk menghindari kejadian alergi yang kedua. Nah, untuk pemberian kepada pasien yang mengalami penyakit autoimun ya, contohnya lupus, itu juga ketika sedang mengalami lupus ya, misalnya pada saat mau divaksin ternyata dia sedang penyakitnya kambuh gitu, atau dalam fase akut kita bilangnya. Nah, itu ditunda terlebih dahulu. Dan juga untuk penerima produk-produk darah ya, misalnya orang dengan gangguan pembekuan darah, kelainan darah. Nah, itu mereka-mereka ini yang sedang mendapatkan pengobatan produk darah dan juga mendapatkan pengobatan imunosupresan atau misalnya kemoterapi ya, itu juga ditunda terlebih dahulu untuk pemberian imunisasinya, seperti itu. Oh gitu. Terus Mbak, saya tuh sering dengar berita ya Mbak ya, orang tuh kalau misalkan udah divaksin, tapi ternyata dia masih bisa kena COVID. Itu tuh gimana Mbak? Nah, jadi kenapa sih kalau orang kena COVID, padahal dia udah divaksin nih, tapi dia kena COVID gitu ya. Nah, sebenarnya
melakukan vaksinasi itu bukan berarti sudah kebal terhadap COVID-19, karena ketika si antigen ini diinjeksikan atau disuntikan ke dalam tubuh, dia butuh proses untuk membentuk imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, dengan pembentukan kekebalan tubuh ini kan setiap individu beda-beda, tergantung dari dia kesehatannya, tergantung dari dia pola hidupnya baik apa enggak. Nah, oleh karena itu ketika sudah melakukan vaksinasi tetap harus melakukan 5M gitu. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan ya, dan juga mengurangi mobilitas seperti itu. Nah, dengan dia sudah melakukan vaksinasi secara lengkap, maka dia juga menerapkan 5M-nya. Nah, diharapkan itu kekebalan kelompok atau herd immunity itu bisa meningkat di masyarakat gitu. Terus Mbak, kan kalau misalkan ada orang nih, dia tuh nggak mau vaksin, kira-kira ada nggak sih Mbak dampak atau akibatnya gitu tuh? Nah, dampak atau akibatnya berarti dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari vaksin ya, karena resikonya adalah yang pertama dia tidak memiliki kekebalan tubuh secara spesifik di dalam tubuhnya. Karena kan tujuan dari pemberian vaksin itu adalah agar pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh di dalam tubuhnya ketika melawan penyakit itu bisa secara spesifik. Jadi kalau misalnya pemberian vaksin COVID, ya berarti tujuannya itu adalah untuk mencegah si virus itu berkembang menjadi lebih parah kan gitu. Nah, makanya ketika ada yang tidak melakukan vaksinasi, itu malah justru meningkatkan resiko bisa menjadi perburukan kondisi ketika terkena COVID itu sendiri, seperti itu. Oke, oke. Terus Mbak, mau nanya lagi, sedikit lagi. Terus sebenarnya manfaat vaksin itu apa aja ya Mbak ya? Nah, manfaat vaksin itu kan dia sebagai pemberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat terhadap COVID ya. Jadi yang dia perlu digarisbawahi adalah tidak tertular atau tidak sakit berat akibat COVID-19 dengan menimbulkan kekebalan spesifik di dalam tubuhnya. Jadi ketika dia sudah divaksin, itu nanti kan tubuhnya akan memproses si vaksinnya itu ya di dalam tubuhnya. Nah, ketika pun dia keluar, dia sudah menerapkan 5M, ya insya Allah itu dia bisa tidak tertular ataupun misalnya pun terpapar, dia tidak bisa istilahnya apa ya, mengalami perburukan kondisi gitu. Selain itu juga sudah divaksin dan vaksinnya itu dengan dosis yang lengkap ya, dengan 2 kali pemberian dan juga menerapkan 5M, maka itu bisa menjadi upaya perlindungan diri untuk terhindar dari COVID-19. Seperti itu. Iya Mbak, makasih banyak banget ya Mbak ya infonya. Saya jadi lebih paham terkait dengan vaksin yang lagi terkenal banget ya sekarang ini diadakan di Ya, mana-mana.